Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri. Mari kita mulai. Sebelum kita mempelajari pengertian dari perbandingan trigonometri, terlebih dahulu kita ingat lagi pengertian dari kesebangunan segitiga. Perhatikan ada dua buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABC, yang kedua segitiga DEF. Kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebangun. Jadi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Karena sebangun, maka yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian nilainya sama. Jadi, sudut A nilainya sama dengan sudut D. Sudut B nilainya sama dengan sudut E. Dan sudut C nilainya sama dengan sudut F. Yang kedua, perbandingan antara sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga bernilai sama. Sisi AB pada segitiga ABC sesuai dengan sisi DE. Sisi BC sesuai dengan sisi EF. Dan sisi AC sesuai dengan sisi DF. Kalau kita membuat perbandingan, sisi AC pada segitiga ABC dibandingkan dengan sisi AB, nilainya akan sama dengan sisi DF pada segitiga DEF dibandingkan dengan sisi DE. Jadi perbandingan ini. Atau kalau saya membuat perbandingan sisi AB pada segitiga ABC dibandingkan dengan sisi BC, nilainya akan sama dengan sisi DE dibandingkan dengan sisi EF yang ini. Atau kalau saya membuat perbandingan sisi BC dibandingkan dengan AC, nilainya akan sama dengan sisi EF dibandingkan dengan sisi DF. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE, di mana kedua segitiga merupakan segitiga yang sebangun. Diketahui panjang AC adalah 6 cm, panjang BC 8 cm, dan panjang DE 12 cm. Diminta untuk menghitung panjang CE. Karena segitiga ABC dan segitiga ADE adalah segitiga yang sebangun, jika pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang AC dibandingkan dengan panjang BC, maka nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE, panjang AE dibagi dengan panjang DE. Perbandingan yang ini. Kemudian, jika diperhatikan, panjang AE itu sama dengan panjang AC ditambah panjang CE. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Panjang AC adalah 6 cm, panjang BC 8, panjang AC 6, dan panjang DE 12. Kita kalikan silang, diperoleh 6 kali 12 per 8 sama dengan 6 tambah CE. Yang jika dihitung, hasilnya sama dengan CE sama dengan 9 min 6 sama dengan 3. Jadi, panjang CE sama dengan 3 cm. Baik, sekarang kita akan mulai mempelajari pengertian dari perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Yang pertama, segitiga ABC. Yang kedua, segitiga ADE. Yang ketiga, segitiga AFG. Yang keempat, segitiga AHI.
Keempat segitiga tersebut adalah segitiga-segitiga yang sebangun. Jadi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, sebangun dengan segitiga AFG, dan sebangun dengan segitiga AHI. Jika pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC dibagi dengan panjang AC, maka nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE dibuat perbandingan antara panjang DE berbanding panjang AE. Dan nilainya sama dengan perbandingan pada segitiga AFG panjang FG dibagi panjang AG. Yang terakhir, nilainya akan sama dengan perbandingan pada segitiga AHI panjang HI berbanding panjang AI. Yang kedua, kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang AB berbanding panjang AC, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang AD berbanding panjang AE, dan akan sama dengan pada segitiga AFG panjang AF berbanding panjang AG. Yang terakhir, pada segitiga AHI dibuat perbandingan antara panjang AH dan panjang AI, maka keempat nilai ini bernilai sama. Yang ketiga, kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC berbanding panjang AB, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang DE berbanding panjang AD, akan sama dengan pada segitiga AFG panjang GF berbanding panjang AF, dan akan sama dengan pada segitiga AHI panjang HI berbanding panjang AH. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Nilai-nilai perbandingan ini sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan ini karena bernilai sama didefinisikan sebagai sin A atau sinus A. Yang kedua, demikian juga perbandingan yang ini semua bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Karena bernilai sama, maka nilai ini kita definisikan sebagai cosinus A atau cos A. Yang ketiga, perbandingan yang ini bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan yang ini didefinisikan sebagai tangen A atau tan A. Baik, sekarang kita simpulkan. Perhatikan segitiga ABC. Kalau kita mengambil sudut A sebagai patokan, sekarang kita akan buat beberapa istilah. Yang pertama, sisi AB yang terletak di samping sudut A disebut dengan sisi samping, disingkat dengan SA. Sering juga diberi nama dengan C kecil, karena terletak di hadapan sudut C. Yang kedua, sisi BC karena terletak di depan sudut A disebut dengan sisi depan, disingkat dengan D. Sering juga diberi nama dengan sisi A kecil karena terletak di depan sudut A. Yang ketiga, sisi miring, sisi AC adalah sisi miring, disingkat dengan Mi. Sering juga diberi nama dengan B kecil karena terletak di depan sudut B. Maka, sinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kosinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dan tangen dari sudut A
nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Maka sin A nilainya sama dengan BC per AC atau sama dengan A per B. Kosinus A nilainya sama dengan AB per AC atau sama dengan C per B. Dan tangen A nilainya sama dengan BC per AB atau sama dengan A per C. Ini adalah nilai-nilai dari perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Selain perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, ada beberapa perbandingan trigonometri tambahan. Yang pertama namanya adalah sekan A atau disingkat sek A. Nilainya sama dengan 1 per kosinus A. Karena kosinus A sama dengan AB per AC, maka sekan A sama dengan AC per AB, kebalikan dari kosinus, atau sama dengan B per C. Yang kedua, perbandingan trigonometri kosekan A. Ada yang menulis seperti ini atau seperti ini. Itu adalah kebalikan dari sin A. Jadi kosekan A sama dengan 1 per sin A. Nilainya sama dengan AC per BC atau sama dengan B per A. Yang ketiga, kotangen A. Bisa dituliskan seperti ini, atau seperti ini. Ini adalah kebalikan dari tangen atau 1 per tangen A. Nilainya sama dengan AB per BC sama dengan C per A. Kita lanjutkan dengan contoh. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Diketahui panjang AC sama dengan 8 cm dan panjang BC sama dengan 6 cm. Tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut. Yang pertama, kita cari dulu panjang AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Panjang AB sama dengan akar AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat min 6 kuadrat, yang jika dihitung, nilainya sama dengan akar 28 atau 2 akar 7. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut A. Jadi sudut A sebagai patokan. Yang pertama, sinus A. Sinus A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, yaitu 6 per 8. Atau sama dengan 3 per 4. Yang kedua, kosinus A. Nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Atau sama dengan 2 akar 7 per 8. Sama dengan akar 7 per 4. Atau bisa juga dituliskan dengan 1/4 akar 7. Yang ketiga, tangen A. Tangen A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Atau sama dengan 6 dibagi 2 akar 7. Sama dengan 3 per akar 7 dirasionalkan dikalikan dengan akar 7 per akar 7. Nilainya sama dengan 3 per 7 akar 7. Selanjutnya, sekan A. Sekan A adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kalau kosinus A bentuknya 2 akar 7 per 8, maka sekan A nilainya sama dengan 8 per 2 akar 7. Ini merupakan kebalikan dari ini. Kita peroleh nilainya sama dengan 4 per akar 7, dirasionalkan, kalikan akar 7 per akar 7, nilainya sama dengan
4/7 akar 7. Yang kelima, kosekan A. Kosekan A merupakan kebalikan dari sinus. Kalau sin A nilainya 6/8, maka kosekan A nilainya 8/6, atau sama dengan 4/3. Yang terakhir, kotangen A. Ini merupakan kebalikan dari tangen. Jika tangen A nilainya adalah 6/2 akar 7, maka kotangen A nilainya adalah 2/7/6, atau 1/3 akar 7. Inilah perbandingan trigonometri untuk sudut A. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut C. Kalau sudut C kita ambil sebagai patokan, maka sisi BC merupakan sisi samping, sisi AB merupakan sisi depan, dan sisi AC merupakan sisi miring. Jadi, sinus dari sudut C nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau 2/7/8, sama dengan akar 7/4, bisa dituliskan dengan 1/4 akar 7. Yang kedua, kosinus C nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau sama dengan 6 dibagi 8, sama dengan 3/4. Yang ketiga, tangen C nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, atau 2/7 dibagi 6, sama dengan 1/3 akar 7. Yang keempat, sekan C. Sekan C merupakan kebalikan dari cos C. Jadi kalau kosinus C sama dengan 6/8, maka sekan C sama dengan 8/6, atau 4/3. Yang kelima, kosekan C. Ini merupakan kebalikan dari sinus C. Karena sinus C sama dengan 2/7/8, maka kosekan C sama dengan 8/2/7, atau sama dengan 4/7, dirasionalkan, dikalikan akar 7/7, nilainya sama dengan 4/7/7. Yang terakhir, kotangen C merupakan kebalikan dari tangen C. Karena tangen C nilainya 2/7/6, maka kotangen C nilainya sama dengan 6/2/7, atau sama dengan 3/7, dirasionalkan, dikalikan akar 7/7, hasilnya sama dengan 3/7/7. Inilah perbandingan trigonometri untuk sudut C. Baik, sebelum berakhir, silakan Anda coba soal berikut sebagai latihan. Untuk mengetahui jawaban dan pembahasannya, silakan saksikan pada video pembahasan latihan perbandingan trigonometri. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai perhitungan pada segitiga siku-siku.